Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih bagus mengerjakan salat tarawih dengan menghatam Al-Quran selama 1 bulan Ramadan dengan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas yang biasa dilakukan sekarang ini? Maka jawabannya lebih bagus khatam Al-Quran selama 1 bulan. Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nihayatuz Zen membuat ibaratnya begini: wa fa'alaha bil Qur'ani fi jami'i syahri afdalu min tikrari suratil Ikhlas. Mengerjakan salat tarawih dengan khatam Al-Quran, itu maknanya bil Qur'ani, dengan satu Al-Quran, dengan khatam akhir Ramadan, khatam Al-Quran fi jami'i syahri, dalam 1 bulan. Afdalu adalah lebih afdal, lebih baik daripada mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Nah, ini jelas berarti lebih baik dilakukan khatam Al-Quran dalam 1 bulan itu. Maka oleh karena demikian, maka berarti perlu imam tarawih itu para hafidh Al-Quran yang afqah, yang alim ilmu fikih, yang alim ilmu syariat, yang benar akidahnya. Nah, itu maka perlu ada di setiap masjid itu ada para imam-imam yang hafidz 30 juz, yang alim ilmu fikih, benar akidahnya, itu perlu. Maka oleh karena demikian, para pemerintah ini perlu mengatur dalam hal ini, agar semua masjid kalau bisa itu dikerjakan salat tarawih dengan khatam Al-Quran selama 1 bulan. Karena itu lebih baik daripada mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Bahkan kalau bisa menasah di kampung juga seperti itu. Karena persoalan mengulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam kitab I'anah ini dikatakan khilaf aula hukumnya. Begini bunyi hukumnya, ibaratnya atau teksnya, wa minhu yu'lamu. Karena ini permasalahannya dalam kitab Fathul Mu'in dinyatakan sunat atau lebih aula kita dalam mengerjakan salat itu, rakaat pertama ayat yang kita baca itu harus tertib menurut susunan dalam mushaf. Maka misalnya tertib nomor 1, rakaat pertama dibaca yang nomor 1 dulu, kemudian baru rakaat kedua nomor 2. Nah, yang kejadian dalam salat tarawih itu tidak demikian. Tidak tertib, setelah baca surah Al-Kautsar langsung baca surah Al-Ikhlas. Maka dengan demikian dibunyikan begini: wa minhu yu'lamu, diketahui, anna ma yuf'alu al-an fi salatit tarawih, yang dikerjakan, yang dipraktekkan sekarang pada salat tarawih, min qiraati alhaakumut takasur, surah Alhaakumut Takasur, thumma suratul Ikhlas, kemudian surah Ikhlas hingga akhirnya, adalah khilaf aula edan. Itu hukumnya khilaf aula. Khilaf aula bukan makruh, tapi di bawah makruh lagi. Itu khilaf aula, bukan makruh ya. Litarkil muwalah. Kenapa bisa khilaf aula? Karena meninggalkan mualat ayat. Wa takriru surah Al-Ikhlas, dan karena mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Nah, jadi maka praktek yang dikerjakan selama ini, mengulang-ulang surah Al-Ikhlas yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, adalah hukumnya itu menurut dalam kitab I'anah dan secara ilmu fikih mazhab Syafi'i adalah itu hukumnya tidak menyalahi hukum yang lebih aula, khilaf aula.
tapi bukan makruh. Namun di sini khususnya dalam konteks Aceh, ini para sepuh kita dulu, termasuk para ulama-ulama yang alim, alamah, ini mempraktekkan. Maka di sini apakah mereka tidak mengetahui hal ini? Mereka mengetahui. Tetapi juga, kenapa juga mereka mempraktekkan? Maka berarti ada sesuatu yang perlu kita analisa kembali, yang perlu kita mencari jawaban dengan bijak. Kenapa tetap mereka melakukan demikian? Nah, mungkin saya belum mendapat jawabannya. Mungkin menurut saya ini adalah karena tidak adanya atau minimnya para imam yang hafil Al-Quran, atau ada yang hafil Al-Quran tapi tidak alim. Maka sedangkan dianjurkan dalam agama selama 1 bulan tarawih itu kita harus khatam Al-Quran. Maka dibuatlah dengan cara mengulang-ulang surah Al-Ikhlas supaya dapat pahala khatam Al-Quran. Karena sebagaimana sudah dimaklumi, 3 kali baca surat Al-Ikhlas itu sudah dapat pahalanya seperti kita menghatam Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan, kenapa tidak dibaca dalam 2 rakaat itu kedua-duanya surah Al-Ikhlas? Nah, seperti persoalan tadi, tidak bisa, kan disuruh harus tertib. Nah, maka oleh karena demikian, dalam 20 rakaat itu diulang-ulanglah surah Al-Ikhlas termasuk dengan salat witir sebanyak 12 kali. Maka dengan demikian, kalau menurut ini boleh jadi berarti sudah dapat pahala 4 kali khatam Al-Quran selama 1 malam saja. Nah, ini jawaban yang saya ungkapkan barusan. Kemungkinan ini perlu dianalisa apakah benar. Saya pun sendiri akan memeriksa lagi pada para ulama. Karena ini adalah sebuah solusi atau ijtihad atau ikhtiar para ulama untuk meraih pahala khatam Al-Quran. Walau karena kita tidak bisa hafal Quran, maka pahala khatam Al-Quran itu tetap kita peroleh. Maka dibuatlah hal seperti ini. Karena secara hukum itu adalah khilaf aula. Nah, semoga Anda dapat memahami apa yang saya maksudkan, dan ini apa yang saya ungkapkan tadi ini bisa menjadi sebuah penelitian. Saya pun akan mengoreksi jawaban ini yang sedang dipraktekkan ini kepada para ulama nanti. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah.